Intinya adalah kamu sukses bikin dia move on dari apapun itu yang sangat membebani hidupnya dia. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan tema reading kali ini adalah apa yang dia rasakan tentang kamu. Jadi kita akan membongkar apa arti kehadiranmu di hidupnya dia. Dan yang spesial adalah reading ini khusus untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Untuk zodiak lain sudah aku buatkan juga, bisa kalian cek di playlist zodiak. Tapi sebelum masuk ke reading, aku mau ngingetin teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kita bisa pilih filenya. Tadi aku udah shuffle dan udah bagi jadi 2 file. Di sini ada file 1 dan file 2. Kalian bisa pilih mau file yang mana pakai intuisi kamu. Kalian bisa lihat dari kartu atau snow globe-nya. Aku udah tulis juga timestamp di kolom deskripsi. Jadi, sampai ketemu di file pilihan kamu. See you! Hai teman-teman yang memilih file nomor 1, sekarang kita lihat ya, apa yang dia rasakan tentang kamu. Kita punya Strength, Air of Swords, Three of Swords, The Magician, dan Queen of Wands. Oke, di sini kamu menjadi orang yang bisa membuat dia semakin berani di sini. Berani menghadapi apapun yang ada di depan matanya dia, berani mengungkapkan isi hatinya, berani mengeluarkan pendapat-pendapatnya dia kayak gitu. Kalau yang aku lihat di sini, sangat mungkin dulu dia sebelum kenal kamu atau di awal-awal kenal sama kamu, dia sedang menghadapi sebuah konflik atau sebuah kejadian yang sangat besar yang membuat dia tidak tahu bagaimana caranya bertindak. Dia nggak tahu bagaimana caranya menyelesaikan konflik itu. Dia nggak tahu gimana caranya mengurai benang kusut di hidupnya dia yang lagi kacau kayak gitu. Pergerakan hidupnya dia lagi terpuruk kayak gitu. Dan di sini juga sangat mungkin kondisi dia ini dalam kondisi sakit hati, sedang terluka hatinya. Dia dikecewakan oleh seseorang atau kecewa dengan sebuah situasi. Bisa saja dia lagi ada konflik dengan mantan pacarnya dulu, dengan kisah cintanya yang udah lalu, atau bisa juga dengan keluarga, atau dengan sahabat-sahabatnya juga bisa. Dan di sini kamu datang di hidupnya dia, membuat dia menjadi orang yang berani untuk bertindak, berani untuk mengambil keputusan yang tegas untuk berdiri lagi, menghadapi semua masalah yang dihadapi, berani untuk move on, berani untuk maju. Dan di sini kamunya membuat dia berani nggak dengan cara memaksa dia atau nge-push dia, tapi lebih dengan kelembutan. Jadi sisi beraninya itu bisa muncul, bisa bangkit di dirinya dia berkat kelembutannya kamu di sini. Dan aku lihat dengan segala hal yang terjadi ini, dengan semua masa lalunya yang menyakitkan, dan dengan hadirnya kamu yang bisa membuat dia jadi manusia yang lebih berani, akhirnya dia bisa mengeluarkan segala potensi yang dia punya. Kalau sebelumnya dia terpuruk, kerjaan dia buyar, kuliahnya dia juga berantakan, setelah keberanian itu muncul, dia bisa mengeluarkan segala potensinya. Dia bisa mengeluarkan segala bakat yang sebelumnya dia nggak sangka-sangka ternyata dia punya. Dia di sini jadi orang yang lebih bijak, lebih pintar untuk mengatasi masalah yang ada. Dia jadi lebih bijak mengambil keputusan. Dia kalau ngambil keputusan nggak hanya dari logika, tapi juga pertimbangannya melalui hati. Dan di sini juga sangat mungkin dia mulai bangkit lagi untuk mengejar cita-citanya. Entah itu di bidang pekerjaan, entah itu di perkuliahannya dia, atau hal-hal lain yang bisa membuat hidupnya makin maju. Entah di sini dia memutuskan untuk bergabung dengan komunitas tertentu atau ikut kursus apa kayak gitu. Segala hal yang membuat dia jadi lebih menikmati hidup dan mendapatkan banyak pengetahuan baru, pengalaman baru, dan kenal dengan orang-orang baru kayak gitu. Dan di sini dengan semua yang dia lalui itu, dan setelah dia mengetahui bahwa dia punya banyak potensi, akhirnya dia mengerti bahwa dia itu bisa menjadikan segala sesuatu menjadi mungkin untuk dimiliki atau dilakukan. Di sini dia bertransformasi ya menjadi seorang ratu. Di sini walaupun ratu bisa untuk laki-laki dan perempuan ya, dia bisa menjadi orang yang tangguh, yang kekeh dengan kemauannya. Kalau misalnya dia udah punya cita-cita A, maka dia akan menggapai cita-citanya itu. Di sini dia juga orang yang penyayang, yang bisa menghargai dirinya dan orang-orang di sekitarnya, termasuk juga kamu kayak gitu.
Oke, buat teman-teman, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile nomor 2, sekarang kita lihat ya, apa yang dia rasakan tentang kamu. Oke, kita punya King of Swords, The Devil, Nine of Swords, The Moon, dan Judgment. Oke, di sini aku lihat arti hadirmu di hidupnya dia adalah kamu berhasil menjadikan dia sebagai seorang raja atau ratu juga bisa. Karena di sini yang tampil adalah raja, tapi bisa untuk laki-laki dan perempuan ya. Di sini kamu membuat dia menjadi orang yang lebih bijak, yang lebih mengerti akan keinginannya, yang akan dengan tidak ragu menggapai apa yang dia mau. Semua impian dia yang berkaitan dengan pekerjaan, kuliah, bisnis, dan semua ambisinya dia. Di sini dia juga nggak hanya mencapai apa yang dia mau untuk dirinya sendiri, tapi juga dia memikirkannya untuk orang lain, membaginya untuk orang lain. Segala keputusan yang dia ambil itu nggak hanya untuk nyenengin diri dia, tapi juga untuk orang-orang di sekitar dia, terutama orang-orang yang dia sayang, termasuk juga kamu. Di sini aku lihat dulu, sebelum kenal kamu, atau pada saat mungkin masih awal baru kenal sama kamu, dia mengalami sebuah kondisi yang berat ya di hidupnya dia. Sangat mungkin dia baru mengalami sebuah musibah, konflik, atau tragedi yang membuat dia nggak produktif. Mau makan gak enak, tidur gak enak, kepikiran terus, mau melakukan ini salah, melakukan itu salah. Semua itu membebani pikirannya dia, membebani hatinya dia juga. Sehingga dia bener-bener mati rasa, nggak bergairah lagi di hidupnya kayak gitu. Mau ngapa-ngapain soalnya nggak enak. Di sini aku lihat sangat mungkin ini berkaitan dengan sesuatu yang harus dia ikhlaskan, sesuatu yang harus dia lepaskan kayak gitu. Entah bisa aja dengan kisah cintanya yang lalu, atau dengan keluarganya, hal-hal yang berhubungan dengan pertemanan, atau hal-hal yang dia rasa merupakan kesalahan dia, sebuah kesalahan yang membuat dia kepikiran terus, yang membuat dia merasa dia kotor banget karena sudah melakukan kesalahan itu kayak gitu. Dia sulit lepas dari cengkraman bayangan akan kesalahannya dia di masa lalu atau tragedi yang sudah hadir di hidupnya dia. Kemudian kamu datang di hidupnya dia, membuat dia menjadi orang yang pelan-pelan. Aku lihat di sini prosesnya pelan-pelan ya, nggak langsung jeder gitu, nggak, tapi pelan-pelan. Kamu membuat dia bisa melupakan kesedihannya, sesuatu yang dia rasa aku udah gak mungkin lagi nih bangkit, aku udah gak mungkin lagi nih punya masa depan karena tragedi atau kesalahan yang aku buat di masa laluku kayak gitu. Tapi kamu pelan-pelan membuat dia bangkit lagi, bahwa semua itu, semua ketakutan dia itu hanya ada di kepalanya dia, karena masa depan kan nggak ada yang tahu. Oke lah, masa lalu dia katakanlah buruk, tapi masa depan siapa yang tahu? Masa depan kamu bisa aja cerah kayak gitu. Dan di sini kamu hadir untuk meyakinkan dia pelan-pelan ya, di sini nggak secara langsung, yang membuat dia bangkit lagi. Di sini aku lihat dia move on sih. Dia pada akhirnya bisa keluar dari kotak persembunyiannya dia. Kamu hadir membuat dia terbebas di sini. Move on. Pelan-pelan dia berhasil merelakan masa lalunya, berhasil membuat dia memaafkan orang lain atau bahkan dirinya sendiri yang sudah melakukan sebuah kesalahan kayak gitu. Di sini dia pada akhirnya bisa melihat masa depan dia itu cerah, masa depan dia itu bisa dia ukir dengan hal-hal yang positif, yang bisa baik untuk dirinya dia, baik juga untuk orang yang dia sayang kayak gitu. Makanya di sini yang keluar King sih. Dia di sini nggak hanya membaikkan dirinya sendiri, tapi juga membaikkan orang-orang yang sudah berkontribusi banyak di hidupnya dia, dan sangat mungkin juga kamu termasuk di dalamnya. Sehingga sekarang sangat mungkin dia kondisinya sudah membaik ya, jauh lebih baik dibanding awal-awal dulu waktu pertama kali ketemu kamu. Di sini dia mulai pelan-pelan memperbaiki lagi. Kalau dulu kerjaannya dia berantakan karena bebannya dia ini, pelan-pelan dia mulai memperbaiki pekerjaannya. Kalau dia mulai bisnis ya dia mulai menapaki bisnisnya pelan-pelan. Kalau dia kuliah ya dia mulai memperbaiki lagi nilai-nilai dia yang berantakan karena hal yang sudah terjadi ini. Intinya adalah kamu sukses bikin dia move on dari apapun itu yang sangat membebani hidupnya dia. Oke, buat teman-teman, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, see you!